Peristiwa pertama penyiksaan itu seperti kaki saya digodot sama kunci mobil, dipanasin dulu kan, digodot, terus saya diseret-seret, saya dipukul pakai pistol, saya digedik, dilempar batu, saya dilelepin ke comberan, saya disiram, ditodongin pistol, ini lagi dibenturin sama batu kaki saya. Terus penyiksaan itu dari jam 8 sampai jam setengah 4 pagi. Itu sama sekali nggak berhenti, Mbak. Sampai jam setengah 4 pagi. Akhirnya saya sampai jam setengah 4 pagi disiksa terus, saya disiksa. Tapi saya nggak ngaku. Akhirnya saya dibawa ke polsek. Dari gedung Telkom ke polsek itu jaraknya cuma 10 meter lah, nyebrang jalan doang. Akhirnya saya dibawa ke polsek. Nah, di polsek itu saya masih disiksa lagi, masih ditonjokin lagi. Akhirnya lakban saya dibuka. Barulah saya difoto di situ. Difoto buat dokumentasi dia, polisi. Setelah difoto baru saya dimasukin ke dalam sel. Dari 9 remaja yang ditangkap, hanya 5 orang yang dibebaskan. Sementara Fikri, Abdul Rohman alias Adul, Randi Aprianto, dan Muhammad Rizky ditahan oleh Polsek Tambelang. Yang paling naas menimpa Adul. Ia dipaksa mengaku sebagai pelaku utama pembegalan. Padahal Adul memiliki kondisi keterbelakangan mental. Sama seperti Fikri, Adul juga awalnya tak mengaku. Ia pun ikut dihajar tanpa ampun. Pas polisi berdiri, disuruh tengkurap saya tuh. Langsung didodok saya. Dodok di belakang, tengkurap. Mata saya dilakban kan, saya nggak bisa ngeliat tuh. Nggak tahu saya yang dudukin berapa orang tuh, berat banget saya tuh. Langsung suruh ngakuin, saya, kamu ngaku nggak? Temen kamu udah ada yang mati no, katanya. Dengar suara tembakan. Temen kamu udah yang mati, katanya. Aku enggak, saya tempelin nih, katanya. Besi ini, saya potong, katanya, kaki kamu, nggak ngaku. Katanya. Potong sama dia, dipanasin dulu tuh. Penggaris besi lah, panjang segini nih. Ayo ngaku nggak, katanya. Saya tempelin beneran nih, katanya. Saya potong kaki kamu, katanya. Potong beneran. Seret, udah kojotan saya tuh. Iya, dipaksa itu, suruh ngakuin, suruh ngikutin perintah dia. Kan saya bingung, saya nggak tahu apa-apa tuh. Kamu pura-pura bego lu, katanya. Pura-pura bego lu, katanya. Habis lu muka lu, katanya. Langsung digencet kaki saya. Burung aku, katanya. Pakai meja itu yang lebar itu, meja BAP yang buat ngetik komputer itu. Kan itu berat itu. Langsung didudukin lagi sama itu polisinya. Sebarang yang satu bagian satu yang ngetik. Yang penyidik saya yang ngetik, yang petugas itu sebarang kanuin saya itu, sebarang dudukin kaki saya. Fikri dan Adul disiksa tak hanya dalam proses penyidikan dan BAP. Mereka juga dihajar saat mendekap di sel tahanan. 7 atau enggak jam 8 malam gitu, sekitar jam 7 sampai jam 8 malam polisi apel tahanan. Jumlahnya ada berapa orang kan gitu. Dia masuk. Biasanya apel itu di luar, Mbak. Dia cuma foto doang di ruang tahanan gitu kan, difoto dari pintu. Nah, pas apel itu Kanit masuk ke dalam. Panggil kan saya. Mana yang namanya Fikri? Saya, Pak. Saya dipanggil. Saya bangun dong. Saya ditarik, ditonjok, ditengkurepin, saya diinjek kayak gitu sama Kanit kan. Dia bilang, lu kalau ngasih keterangan jangan berubah-ubah anjing, kata Kanit gitu ya. Setan lu, katanya. Ngasih keterangan lu berubah-ubah. Iya Pak, ampun Pak. Saya diinjek-injek di situ, Mbak, di ruang tahanan. Nah, setelah saya diinjek-injek gitu, ada sekitar 1 menit lah saya diinjek-injek situ sambil diceramain sama dia. Kalau ngasih keterangan jangan berubah-ubah, kata dia. Baru setelah itu Adul. Mana temenmu mana? Siapa Pak? Adul mana Adul? Adul bangun lah, saya Pak, kata Adul. Adul bangun, saya Pak. Sini kamu. Adul samperin, ditonjok lah Adul. Nah itu depan kepala saya sendiri Pak. Depan mata saya, Adul ditonjok. Darahnya langsung muncrat ke tembok. Langsung cor kayak pas ditonjok. Nah itu semenjak itu Adul sakit gigi berbulan-bulan itu nggak sembuh-sembuh.
Tak kuat terus dihajar habis-habisan, Fikri dan Adul akhirnya menyerah. Mereka mau tak mau mengaku sebagai pelaku. Setelah penyiksaan itu Mbak ya, itu ketika proses mau BAP. Pas saya dikeluarin, saya mau diproses BAP. Mau proses BAP, sebelum proses BAP saya ditaruh di depan musola. Di musola itu ada di area Polsek Tambelang. Nah, saya duduk kayak gini. Terus saya dikasih rokok. Itu ngerokok dulu. Kalau ampe lu nggak ngaku juga, gue matiin, kata polisi. Sambil megang senjata. Saya sendiri, saya di videoin, itu di depan saya itu ada polisi sekitar 5 orang lah. Saya nggak inget, pokoknya perkiraan saya 5 orang. Itu megang senjata semua. Saya di videoin, ayo ngaku kata dia, ayo ngaku. Saya diam aja, melongo gitu kan, saya diam. Saya bingung. Saya nggak ngelakuin tapi saya ngaku kan gitu. Saya mikirnya kayak gitu kan. Terus pas saya diam, dia ngenchat lagi, lu ngaku nggak, tembak lu. Tapi ngomongnya pelan-pelan gitu kan, karena di videoin takut kedengeran suara dia. Terus saya dikasih tahu pistol dia, mati sama gue lo kalau nggak ngaku. Akhirnya polisi yang ngomong, kayak polisi moderatorin, oh, lu begal ya. Akhirnya saya iya aja udah, iya. Saya takut, saya udah disiksa semalaman. Terus esokan harinya mau saat di BAP, saya diancam lagi untuk mengakui. Saya diancam, saya pengen ditembak. Saya pikir daripada gue mati, mending gue ikutin kata polisi aja lah. Udah polisi nanya, lu begal ya gitu sini? Iya pak ya gini-gini aja, nganggut aja. Atas kasus ini, Polsek Tambelang pun menggelar jumpa pers. Isinya merilis pengungkapan kasus pembegalan dengan sejumlah barang bukti. Fikri CS kala itu dipajang sebagai pelaku. Telah terjadi pencurian dengan kekerasan. TKP di Jalan Raya Sukaraja, RT 02, RW 03, Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang. Ayah Fikri, Rusin tak terima anaknya disiksa sedemikian parah. Apalagi ia tahu anaknya tak bersalah. Begitu juga dengan ketiga teman Fikri. Ia pun membawa sejumlah bukti dan meminta bantuan untuk menuntut keadilan. Bukti-bukti ini dibawa ke berbagai lembaga, salah satunya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Fikri CS akhirnya mendapat pendampingan hukum yang layak. Nah, kalau dilihat dari investigasi kami atau hasil investigasi kami, itu ada 3 klaster yang kami temukan. Pertama, itu adalah isu mengenai pelanggaran prosedur berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan juga akses bantuan hukum yang tidak begitu memadai yang dialami oleh keempat orang ini. Begitu. Kasus dugaan salah tangkap disertai penyiksaan disebut-sebut sebagai kejadian berulang. Bagaimana tidak? Pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2022 saja ada 10 kasus dugaan salah tangkap oleh aparat kepolisian di Jabodetabek. Sementara data lain dari Kontras yang dihimpun dari kanal media informasi, advokasi, serta jaringan-jaringan Kontras di daerah selama periode Juni 2020 hingga Mei 2021 ada 80 kasus penyiksaan, perlakuan, penghukuman yang kejam, atau perlakuan tidak manusiawi terjadi di Indonesia. Dari 80 kasus itu, kepolisian terlibat dalam 36 kasus. Kasus pembegalan yang dituduhkan kepada Fikri dan teman-temannya tercatat terjadi di Jalan Raya Sukaraja, Kecamatan Tambelang pada 24 Juli 2021, pukul 1:30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara di jam yang sama, Fikri bersama dengan kakak dan teman-temannya terekam CCTV sedang tidur di depan musola. Motor yang dituduh sebagai kendaraan pembegalan juga sudah masuk ke rumah Fikri pada jam 10 malam. Waktu tanggal 24 Juli itu saya tidur di sini. Waktu kejadian pembegalan itu kan jam 1:30. Saya tidur di sini. Nah, itu pun terekam CCTV saya, terekam CCTV. Tanggal 24 itu. Ada saksi juga yang melihat, dan setelah tanggal 24 ke tanggal 26. Selang 2 hari saya difoto waktu saya sama Adul dan Rizky. Pas di sini. Saya berada di sini bertiga, saya, Adul sama Rizky. Tanggal 26 saya dipoto sama orang asing yang kemungkinan itu suruhan polisi untuk moto saya. Foto itu diserahin sama korban dan polisi. Dan kata korban ya memang saya yang pelakunya kata dia. Kemudian tanggal 28
saya lagi di sini. Saya di sini kan. Saya posisi lagi duduk kayak gini, Mbak. Lagi duduk kayak gini, saya, Rizky, Adul, semua banyak kan. Ada 9 orang. Saya ditangkap di sini. Nah, sebelum ditangkap, sebelum polisi datang, saya ke warung. Saya ke warung kan. Saya mau ngambil HP di sini, Mbak. Saya mau ngambil HP sama rokok di sini. Nah, pas saya mau ngambil, baru polisi datang. Polisi datang, saya diseret kayak gini kan. Kata saya, ini ada apa, Pak? Udah ikut aja kamu. Nah, saya dengan polosnya saya ikut aja udah. Oh ya udah, gua nggak salah kan. Asumsi saya kayak gitu kan. Gua nggak salah, gue ikut aja. Akhirnya saya diborgol sama dia, sama polisi. Nah, terus Adul juga diborgol di sini. Tak hanya Fikri yang terekam oleh CCTV saat kejadian pembegalan terjadi, 3 korban lainnya juga memiliki alibi. Rizky ini pada saat peristiwa tindak pidana, dia ini berada di tempat kerjanya, menjaga kandang ayam. Lalu yang ketiga, ada juga yang namanya Adul. Si Adul ini pada saat peristiwa, dia sedang mengantarkan ayam pesanannya, gitu. Ayam pesanan dari orang lain begitu. Dan yang terakhir adalah Randi. Randi ini ketika peristiwa berada di rumah temannya sedang menginap. Demi menguatkan bukti CCTV, pakar telematika Roy Suryo pun didatangkan dalam persidangan. Ia hadir sebagai saksi ahli. Dari CCTV tersebut, Roy menyebut kecocokan Fikri sebesar 63%. Selain Roy Suryo, saksi-saksi lain yang menguatkan Fikri CS juga turut hadir. Namun sayang, berbagai bukti dan saksi-saksi yang diajukan kuasa hukum dikesampingkan majelis hakim. Alasannya, saksi-saksi itu merupakan teman dekat Fikri dan kawan-kawan, sehingga ada konflik kepentingan. Adul divonis 10 bulan, sementara sisanya termasuk Fikri divonis 9 bulan penjara. Lagi-lagi, vonis majelis hakim menimbulkan keganjilan. Pasalnya, jaksa menuntut 2,5 tahun penjara kepada Fikri CS. Sementara ancaman hukuman untuk pasal pembegalan atau 365 KUHP ayat 2 adalah 12 tahun penjara. Tuntutan jaksa pertama tuntut kan, habis itu divonis. Tuntutan jaksa 2,5 tahun, 2 tahun 5 bulan. Dituntut sama jaksa, divonis sama hakim 9 bulan. Jika saya pikir, Mbak ya, ancaman saya itu 12 tahun, Mbak. 365 ayat 2, ancaman saya 12 tahun. Tapi saya dituntut sama jaksa 2,5 tahun dan divonis sama hakim cuma 9 bulan. Jadi ini kasus kan kayak penuh rekayasa gitu, Mbak, dari tuntutan dari ancaman 12 tahun ke 2,5 tahun. Dan divonis sama hakim cuma 9 bulan. Berarti ada apa ini? Atau ragu kah hakim gitu kan? Tak terima dengan putusan bersalah dari majelis hakim, keluarga dari keempat korban ini memutuskan mengajukan banding. Namun hanya Fikri yang dinyatakan tidak bersalah dan harus dipulihkan nama baiknya. Tetap saja, dia sudah terlanjur banyak mengalami kerugian. Wah, kalau dibilang ngerugiin ya ngerugiin banget, Mbak. Sebelum kejadian ini kan saya kuliah. Saya punya usaha di bengkel, di warung. Terus kita keluarga punya tabungan juga. Bahkan sebelum kejadian ini rumah mau direnovasi kan, rumah saya. Yang rumah saya udah mau, kasarnya udah mau ambruk lah. Mau direnovasi. Setelah kejadian ini, semua tabungan bokap, tabungan saya pun dipakai buat nanganin kasus saya. HP saya semua dijual, motor saya dijual. Terus kuliah saya berhenti. Sama seperti Fikri, hidup Adul juga berubah menjadi mimpi buruk. Ia sudah tak lagi diakui oleh keluarganya. Adul pun terpaksa angkat kaki dan tinggal di rumah Fikri. Ia pun juga harus kehilangan pekerjaan lamanya. Kehilangan mental juga. Pas waktu kerja itu, saya sempat megang HP sih itu. Kehilangan HP juga sih. HP saya jual tuh ke ndek saya lagi itu. Pas ndek saya. Kenapa nggak kerja lagi Setelah kejadian ini, saya kalau kerja di tempat itu lagi, saya ngeri trauma lagi, ngeri kejadian gitu. Meski bersyukur dinyatakan bebas, Fikri masih merasa ada yang mengganjal. Sebab 3 teman lainnya masih diputuskan bersalah. Keadilan bagi keempatnya pun terus diperjuangkan hingga saat ini.
Nah dengan bebasnya saya itu di Pengadilan Tinggi Bandung berarti kan ada apa? Pembegalan ini teksnya pun apa ya, pengakuan saya berempat itu di BAP kan, pembegalan ini berkelompok Mbak, berkelompok. Kalau saya kan gugur di Pengadilan Tinggi Bandung, berarti yang lain harus gugur dong. Ya kenapa yang 3 teman saya ini masih disalahkan gitu? Tak banyak yang Fikri inginkan, hanya itikat baik dari pihak kepolisian. Itu pun masih belum terwujud sampai sekarang. Saya pengen kayak gini Pak, nggak usahlah ke hal yang besar dulu. Saya pengen satu aja, polisi datang ke sini minta maaf sama saya dan pihak keluarga saya. Proses permintaan maaf itu kita rilis juga di media sosial. Saya pengen kayak gitu Mbak, karena proses saya dipermalukan di Polsek Tamblang kan dirilis di YouTube, di Facebook, di sosial media lah. Saya cuma pengen satu aja, polisi datang ke sini minta maaf sama saya, sama keluarga saya, bahwa polisi itu memang benar salah terhadap saya gitu kan. Nah setelah itu saya pengen permohonan maaf itu diungkapin ke sosial media agar masyarakat tahu dan masyarakat tidak beropini lagi, tidak mempunyai stigma bahwa saya pelaku sebenarnya. Berkaitan dengan kasus ini tentunya korban menginginkan beberapa hal. Mereka menginginkan bahwa mereka diputus bebas keempat-empatnya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan soal akses pemulihan dan juga ganti kerugian berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang yang dialami oleh para korban. Dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dengan tindakan penyiksaan yang dialami, tetapi juga pertanggungjawaban hukum mengenai berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Yang tentunya arah pertanggungjawaban hukum harus pada pertanggungjawaban hukum pidana, bukan pertanggungjawaban hukum secara etik atau disiplin semata begitu.